Episode 104. Ariana menatap ke sekitar di mana dirinya sekarang berada. Wanita cantik berambut pendek itu mengernyit bingung. David mengatakan akan membawanya pulang dan bertemu dengan Marvel. Tapi sekarang David malah membawanya ke tempat yang sama sekali tidak pernah Ariana datangi. David, ini di mana? Kamu bilang mau bawa aku pulang. Kamu tadi bawa aku ke salon buat potong rambut karena kamu bilang Marvel sedang menunggu aku. David menelan ludahnya. Pria itu tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua yang terlontar dari bibirnya tentang Marvel yang ingin bertemu dengan Ariana adalah sebuah kebohongan. Dan David terpaksa melakukan itu karena David masih ingin menghirup udara segar di bumi yang menjadi pijakan kedua kakinya. Itu rumah siapa, David? Tanya Ariana mulai histeris seperti orang gila. David menghela napas. Ariana sampai kehilangan kewarasannya karena Marvel menceraikannya. Ariana bertingkah seperti anak kecil yang sangat gampang diiming-imingi dengan hanya menyebut nama Marvel saja. Ini tempat kamu pulang sekarang, Ariana? Lirih David. Ya, David dengan sangat terpaksa membawa Ariana bersamanya. David tahu Valerie sudah tidak mau lagi repot mengurus Ariana, apalagi Ariana yang sering berteriak histeris tiba-tiba jika mengingat tentang masalahnya dan Marvel. Tempat aku pulang? David, kamu gila apa? Tempat pulang aku itu di rumah aku, rumah Marvel. Geleng Ariana menatap David yang masih duduk di kursi kemudi, merasa aneh. David berdecak. Ariana masih tidak mau mengakui bahwa dirinya sudah resmi bercerai dengan Marvel, baik secara hukum, agama maupun hukum negara. David, aku nggak mau di sini, aku mau pulang. Rengek Ariana meminta. David menatap Ariana yang juga sedang menatapnya. Ariana yang dulu begitu cantik, ramah juga elegan, kini terlihat sangat menyedihkan. Wajahnya pucat tanpa sedikit pun polesan makeup mahalnya. Ini rumah kamu sekarang, Ariana, kata David pelan. Ariana tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Wanita itu tidak percaya, juga tidak bisa menerima bahwa dirinya memang bukan siapa-siapa lagi untuk Marvel. Enggak, aku nggak mau pulang ke sini, aku mau ke Marvel. David menghela napas. David sudah banyak membohongi Ariana dengan alasan Marvel. Dan sepertinya David harus terus berbohong jika tidak ingin repot-repot menjelaskan semuanya pada Ariana. David yakin Ariana pasti tahu sebenarnya. Ariana hanya tidak mau menerima kenyataan saja, sehingga Ariana terlihat seperti orang yang tidak waras dan mudah sekali histeris. Begini Ariana, Marvel, dia membelikan rumah ini untuk kamu, dia tidak mau mencampur kamu dengan Laura seatap, jadi dia memberikan rumah ini ke kamu. Ariana menatap rumah sederhana di depannya. Marvel seorang yang kaya raya, tidak mungkin rasanya jika Marvel memberikannya rumah sesederhana itu. Kamu bohong, David. Marvel itu orang kaya, pengusaha yang sukses, mana mungkin dia memberikan rumah seperti ini untuk aku. Rahang David mengeras. Ariana sangat keras kepala dan susah untuk diatur. Oke, terserah kamu Ariana. Kalau kamu mau pulang sana. Pulang sana ke tempat Marvel, aku juga males ngurusin kamu. Kesal David kemudian mengambil kunci mobil dan turun meninggalkan Ariana yang masih berada di dalam mobil. Ariana menggeleng pelan. Wanita itu tidak tahu dirinya di mana sekarang dan juga Ariana tidak memegang uang sepersen pun untuk pergi dari tempat itu. David, tunggu, David. Ariana berseru dan segera turun dari mobil kemudian berlari menyusul David yang sudah masuk ke dalam rumah sederhana itu. Rumah yang sebenarnya bukan pemberian Marvel untuk Ariana, tapi rumah yang David beli dari sisa uang yang dia punya, yang ingin David tempati sambil menata hidupnya. Tapi sepertinya keinginan David tidak akan terwujud selama ada Ariana yang selalu berada di sampingnya. David, tunggu. Ariana mencekal lengan David yang saat itu hendak masuk ke dalam kamarnya sendiri. Ada apa lagi? Bukannya kamu mau ke Marvel? Sana pergi. Ariana terdiam. Wanita itu juga tidak ingin berada di rumah itu. Tapi Ariana juga tidak mungkin pergi tanpa membawa uang sepersen pun. Dan juga Ariana tidak tahu berada di mana dirinya sekarang. Tolong antar aku ya David, aku nggak tahu arah jalan pulang dari sini. Aku juga nggak bawa uang, katanya pelan. David tertawa mendengarnya, entah kemana perginya kecerdasan wanita itu. Bahkan jalan pulang saja Ariana tidak tahu, padahal hampir semua orang tahu di mana alamat tempat kediaman mewah Marvel berada. Kenapa tertawa? Tanya Ariana menatap David bingung. Wanita itu benar-benar seperti anak kecil sekarang. David menghela napas. Mungkin karma itu memang ada dan Ariana sekarang sedang mengalaminya, begitu juga dirinya. Kamu lucu Ariana. Lucu? Aku minta tolong antar pulang, aku gak lagi ngelucu.
Ariana mulai kesal. David berdecak kemudian menghela napas. Ariana benar-benar naif. Ariana tidak mau mengakui perpisahannya dengan Marvel dan terus menganggap Marvel masih membutuhkannya. Sudah, aku capek. Kalau kamu mau pergi silakan. David kemudian masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintunya, enggan meladeni Ariana yang sudah seperti orang gila. David, anterin aku pulang dulu. David. Ariana berteriak sambil terus menggendor pintu kamar David, menuntut pria itu untuk membawanya pulang ke tempat Marvel, tempat yang sudah bukan lagi tempatnya, karena mereka berdua memang sudah sah bercerai. David mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Pria itu menatap langit-langit kamarnya. David bingung sekarang Ariana pasti akan menghambatnya untuk memperbaiki diri, apalagi Ariana seperti anak kecil sekarang. Tapi David juga tidak bisa membiarkan Ariana begitu saja. Nyawanya akan terancam jika sampai David mengabaikan Ariana. Gedoran di pintu kamarnya berhenti, teriakan Ariana pun sudah tidak lagi terdengar. Apa dia benar-benar pergi? Gumam David. Mendadak David merasa khawatir. Valerie mengatakan orangnya akan selalu mengawasinya dan Ariana. Valerie juga mengancam akan membunuhnya jika sampai David tidak mengurus Ariana dengan baik. David bangkit dari ranjangnya kemudian melangkah cepat menuju pintu. Dibukanya kembali pintu kamarnya dan benar saja, Ariana sudah tidak berdiri di sana. Ya Tuhan. David berlari cepat keluar dari rumah sederhana mencari keberadaan Ariana. Valerie benar-benar akan membunuhnya jika Ariana menjadi gelandangan, dan David tidak mau itu terjadi. David masih ingin hidup. Ariana, teriak David dengan pandangan menyapu ke seluruh arah. Ariana mengatakan tidak tahu jalan pulang karena memang David membawanya jauh dari kota tempat Marvel tinggal. Ariana, kamu di mana? Ariana. David terus berteriak sembari melangkah ke tepi jalan. Ariana tidak terlihat di mana-mana. Kemana perginya dia? Gumam David panik. David menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Jalanan di sekitar kediaman sederhana David memang cukup sepi dan jarang ada kendaraan yang berlalu lalang. Itu karena wilayah tempat David membeli rumah itu jauh dari kota dan berada di pedesaan. Ariana. Sementara itu Ariana ternyata tidak pergi. Wanita itu sedang berada di dapur dan melihat isi kulkas David. Ariana merasa kelaparan karena belum memakan apapun dari pagi. Kenapa nggak ada makanan apapun di sini?